Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati bersama-sama, kita naikkan pujian dan syukur di hadapan Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu bersama-sama malam hari ini kita bertemu dalam hadirat Tuhan. Kita bawa setiap hati dan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari bersama kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu atas hidup kami. Bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa menyertai hidup kami sampai hari ini. Sebab itu sama-sama kami mau siapkan hati kami malam hari ini Tuhan, untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan bahkan mujizat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap hati kami datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami bagi-Mu. Ini hati kami, ini nyanyian kami bagi-Mu Tuhan. Ku membawa hatiku, amin, hanya Engkau di hidupku. Katakan Yesus Engkau, Yesusku, Kau selamanya kami menyembah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa setiap hidup kami. Ku membawa hidupku. Ini persembahan kami Tuhan. Inilah persembahan hanya bagi-Mu. Untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku. Panggil namanya Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa setiap hidup kami. Ku membawa ini persembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami bawa hatiku, kami bawa pujian bagi-Mu Tuhan. Biar segala hormat hanya bagi-Mu. Sebab Engkau yang kudus, yang layak terima setiap pengagungan dari mulut lidah bibir kami. Kami percaya anugerah-Mu melimpah atas hidupku. Kemurahan-Mu atasku Tuhan. Oh, ku membawa hatiku. hanya Engkau. Hanya Engkau di hidupku. Yesus. Oh Yesusku, Kau terindah. Selamanya kami menyembah. Kami bawa hidup. Ku
persembahan kami bagimu Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Tuhan, Selamanya aku membawa hatiku, membawa hatiku hanya Engkau, Tuhan di hidupku. Oh Yesus, hanya Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku bawa hidupku, Membawa hidup. ini persembahan kami bagimu. Inilah persembahanku Haleluya, untuk Yesusku yang terindah. amin. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh baik Engkau, teramat baik atas hidup kami. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, pengorbanan-Mu atas hidup kami, bukti kuasa kasih-Mu Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Yesus, ini hidup kami. Sebab Engkau terlebih dulu memberikan hidup-Mu atas setiap kami Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan atas setiap kami. Sebab itu hati kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari nyatakan, Yesus, apa arti hidupku? Amin. Bila Kau tak berikan Nyawamu yang terbaik darimu, yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur. Ku bersyukur Amin. Atas kasih karunia-Mu Yesus. Oh, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagi setiap tersedia bagi kami. Bersyukur Tuhan Ku bersyukur atas kasih-Mu, atas kasih-Mu Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik darimu Tuhan, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas panggilan-Mu. Haleluya, Yesus, apa panggil arti namanya. hidupku Oh, bila Kau tak berikan nyawamu amin Tuhan. yang terbaik Tersedia bagi setiap kami. tersedia bagi. Sebab itu hati kami bersyukur Tuhan. Ku Terima bersyukur kasih atas kasih karunia
kurniamu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, oleh karena kasih dan kuasa-Mu Tuhan, darah-Mu itu yang menebus setiap kami. Kami peroleh anugerah keselamatan hari ini, semua oleh karena kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Ajar hati kami bersyukur dan selalu berseru kepada Tuhan Yesus, hanya kepada nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Engkau yang berdaulat penuh atas setiap hidup kami. Engkau jaminan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, mari bersama katakan, Yesus, apa arti hidupku ya Tuhan, bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, tersedia bagiku. terima kasih, kami bersyukur. Ku bersyukur Oh, atas kasih-Mu, Yesus, apa arti hidup? kami bersyukur Bapa. Bila kau tak berikan nyawa, Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam yang hidup. terbaik Terima kasih. tersedia bagiku. Oh, Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari rasakan kasih-Nya mengalir. Izinkan Tuhan mendekapmu malam ini. Nikmati indahnya kekudusan. Mari nikmati malam hari ini. Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Yes. Yes. Jesus. Kami mau diam di hadirat Tuhan, menikmati indahnya kasih-Mu ya Tuhan, menikmati indahnya hadirat-Mu. Jesus, Jesus, Jesus. Ya. Yes. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Nya, kekudusan penuhi kami Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Yes. Ku mengangkat tanganku, ku bersyukur. dan ku bersyukur, Mari sembah, menyembah, penuhi dengan dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Rasakan Mari rasakan kasih Tuhan, ya, ya. Dan indahnya kekudusan-Mu ya Tuhan. Yes, Jesus. Penuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau diam di hadirat-Mu malam ini. Diam di Jesus, hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Kami bersyukur Tuhan. Dan Yesus, ku Yesus, bersyukur, menyembah, penuhi dengan kasih-Mu, Tuhan.
diam di hadirat-Mu. Mari lebih lagi rasakan kasih Tuhan mengalir. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Yes, kekudusan-Mu penuhi Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, yes. Kami mau bersyukur menyembah-Mu ya Tuhan. Ya. Menyembah-Mu ya Tuhan Yesus, penuhi kami. Yes. Diam di hadirat-Mu. Mari datang malam ini, datang pada Tuhan malam ini. Mari izinkan Tuhan menjamah-Mu. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau diam, kami mau tenggelam di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Jesus. Your presence Lord. Hadirat-Mu ya Tuhan, Holy Spirit. Terima kasih Jesus. Makasih Tuhan. Ku rasakan kasih. Mari dengan lembut, mari rasakan kasih Tuhan. Yes. Indahnya kekudusan-Mu ya Tuhan. Menuhi dengan kasih-Mu. Yes. Menuhi kami Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami. Yes. Mari angkat tangan. Kami bersyukur, kami sembah Engkau Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, buat malam hari ini kami boleh kembali dipertemukan di mesbah doa. Kami tahu dan percaya berkat dan pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Karena itu Tuhan, kami membuka hati kami bagi firman Tuhan. Urapi setiap kami bahwa kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami bagi tuntunan Tuhan agar hidup kami boleh selaras di dalam perkenanan-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Ya, karena kesaksian itu akan menambah iman percaya kita, karena itu terus kirimkan kesaksian saudara ya. Shalom Ibu Debbie, nama saya Putri, saya berasal dari kota Solo. Iya, shalom yang ada di kota Solo ya. Saya mau bersaksi Bu tentang kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Ya, dan pada tahun 2022 yang lalu, ya tiba-tiba suami saya dituduh dari kantor membawa uang kantor sebesar 800 juta. Saat itu suami saya dipaksa untuk menandatangani ya dan mengakui bahwa suami yang mengambil uang itu. Karena memang suami saya itu bekerja di bagian marketing di perusahaannya. Atasan suami saya mau memperkarakannya ke jalur kepolisian.
dan dia dipaksa untuk mengaku dan menandatangani ya surat bahwa dia yang membawa uang itu. Saat itu suami dan saya sangat takut, bahkan juga kami bingung karena diancam akan ya dipolisikan jika tidak segera mengembalikan ya uang itu. Dan ya kalau tidak mengembalikan ya akan diperkarakan. Padahal ya kami saja rumah saat itu masih ngontrak. Ya jadi padahal saat itu rumah, bukan ngontrak ya. Padahal saat itu saja rumah kami masih kredit, masih nyicil rumah. Ya dan memang hanya rumah yang cicilan itu aja yang kami punya. Kami terus diteror oleh pihak kantor ya. Dan bulan Agustus ya suami saya jatuh sakit lagi. Karena dia sudah dipecat dari pekerjaannya, dia jatuh sakit dan dokter menyatakan ada batu ginjal. Dan suami saya harus menjalani perawatan yang berkelanjutan. Saat itu rasanya saya mau protes kepada Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan ujian apa lagi yang Tuhan beri untuk anakmu ini. Saya jalani dan saya bersyukur, saya terus dikuatkan lewat khotbah-khotbah ibu. Saya ingat dalam salah satu khotbah ibu berkata bahwa semua masalah itu pasti ada time limitnya, ada waktu selesainya. Saya terus berdoa memohon kepada Tuhan pengampunan dan saya bertobat di kaki Tuhan ya. Karena saya sudah protes kepada Tuhan. Saya terus berdoa meminta kekuatan agar Tuhan memberi saya kekuatan menjalani setiap persoalan ini. Karena saya sebagai penolong bagi suami saya maka saya harus kuat. Bulan Januari 2023 saya diuji lagi ya. Karena saya menerima WA itu berupa satu aplikasi dan saya klik, saya buka aplikasi itu. Ternyata uang tabungan saya terkuras, diambil 25 juta. Padahal itulah uang tabungan yang kami pakai untuk biaya hidup karena suami saya sudah tidak bekerja. Saya menangis benar-benar di kaki Tuhan Ibu Debbie ya. Saya berdoa lagi kepada Tuhan, saya bilang Tuhan ya kenapa lagi ini terjadi kepada saya. Saya ini salah apa Tuhan, salah apa saya Tuhan Yesus ya. Rasanya bertubi-tubi ya saudara, berat loh ya, tidak gampang saudara. Uang yang tinggal itu aja dikuras, diambil, suami sudah tidak bekerja, sakit, dituduh lagi membawa uang perusahaan. Singkat cerita ya dalam keadaan yang berat kami menjalani proses hidup, suami saya benar-benar dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan perihal uang itu. Namun puji Tuhan suami saya mendapatkan pendampingan pengacara dan puji Tuhan pengacaranya itu adalah anak Tuhan. Dan akhirnya polisinya juga kaget karena memang terbukti bahwa suami saya ya tidak membawa uang itu dan memang tidak ada bukti seperti yang dituduhkan bahwa suami saya mengambil uang itu. Puji Tuhan Ibu Debbie, saya bersyukur satu masalah akhirnya terselesaikan. Ada time limit ya, sudah selesai satu masalah. Tuhan membela orang benar. Pergumulan yang selanjutnya karena suami saya tidak bekerja, akhirnya kami tidak bisa membayar cicilan rumah setiap bulan. Kami akhirnya berniat menjual rumah itu ya karena dari pihak bank ya sudah meminta dan kami hanya diberi kelonggaran waktu selama 6 bulan untuk membayar bunga saja. Saya menawar-nawarkan rumah itu karena ya memang sudah gak ada penghasilan dan tidak punya uang. Saya berdoa, kami berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengirimkan pembeli. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup menolong kami. Dan kami percaya bahwa pertolongannya itu tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Puji Tuhan ya,
Tepat di awal bulan Februari ada orang yang menghubungi untuk membeli rumah kami. Padahal dari pihak bank memberi waktu sampai bulan Maret, tapi bulan Februari sudah ada yang mau membeli. Tuhan Yesus sangat baik, Bu. Ya, saya dan suami berjanji kepada Tuhan, kami mau hidup terus dalam perkenanan Tuhan dan kami tidak mau lagi punya hutang. Kami mau menjalani hidup dengan berkat Tuhan yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya. Inilah kesaksian dari saya, Ibu Debbie. Maaf kalau kesaksian ini panjang. Saya tahu mesbah doa dan mesbah syukur Ibu. Ya, saya sering mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Saya jemaat, ya mesbah doa, mesbah syukur. Terima kasih Bu atas pelayanannya. Semoga Ibu Debbie dan keluarga selalu menjadi berkat dimanapun dan terus dipakai Tuhan Yesus untuk melayani dan membawa jiwa-jiwa mau bertobat. Tuhan Yesus memberkati Ibu Debbie dan keluarga. Dan juga seluruh kru mesbah doa dan mesbah syukur. Amin, amin, amin. Ya, memang saudara tidak mudah ya, bayangkan tidak salah tapi dituduh membawa uang perusahaan 800 juta lagi. Ya, memang ya tidak mudah menjalani hidup ya. Tidak bersalah dipaksa untuk tanda tangan bersalah. Bahkan diperkarakan ke polisi. Seringkali Tuhan akan izinkan. Yusuf tidak bersalah, tapi dia difitnah dan dia dipenjara. Daud tidak bersalah, tapi dia dikejar-kejar akan dibunuh. Ya, seringkali kita tidak bersalah, tapi Tuhan izinkan kita mengalami aniaya. Namun Alkitab berkata, berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran, karena mereka akan menerima mahkota kehidupan. Ya, belum selesai masalah yang satu, akhirnya dipecat, tidak ada pekerjaan, sakit. Harus dirawat secara intensif karena mengalami sakit batu ginjal. Belum selesai lagi, ya masalah itu uang 25 juta di tabungan yang dipakai untuk sisa hidup dicuri orang lewat ya link WhatsApp yang dikirim dan dibuka. Wajar kalau sebagai manusia saya yakin ibu bertanya-tanya, kenapa Tuhan, saya salah apa Tuhan. Tapi saya percaya setiap orang yang mengalami ya pencobaan semakin berat pergumulan hidupmu maka semakin besar kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Tetaplah percaya, tetaplah setia. Singkat cerita tidak bisa bayar cicilan rumah, akhirnya rumahnya mau dijual. Bergumul lagi agar Tuhan kirim pembeli karena bank memberikan waktu sampai bulan Maret. Saudara tidak gampang ya, memang hidup itu terasa rasanya ikut Tuhan itu seperti orang yang ya naik roller coaster, ngeri-ngeri sedap. Namun ketika kita sungguh-sungguh berharap pada Tuhan maka tidak ada perkara yang mustahil. Puji Tuhan ibu bisa melewati semuanya. Akhirnya rumahnya laku bulan Februari padahal bank memberi waktu sampai Maret. Semua bisa dilunasi dan sekarang hidup dari sisa uang penjualan rumah. Ya, saya percaya ketika kita ini sungguh-sungguh menjadi orang benar, selalu ada jalan Tuhan untuk memberkati hidup kita. Ya, teruslah kuat Bu dan benar seperti yang sering saya katakan bahwa semua masalah itu ada time limitnya, pasti selesai pada waktunya. Karena itu Alkitab berkata jangan menjadi lelah, tetaplah kuat sampai kita melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bu Putri dari Solo, Tuhan memberkati kesaksiannya. Ya, kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dan selalu setia. Saudara, kemarin kita sudah selesai dengan 2 Tawarik pasal yang ketiga. Kita sudah membaca Daud sudah mulai Salomo mulai membangun bait Allah. Dan kemarin kita sudah membaca ya sampai ke 2 Tawarik pasal 3 sampai pembangunan dan benda-benda logam dalam bait suci. Sekarang 2 Tawarik pasal yang keempat, tapi karena itu hanya tentang ya benda-benda yang ada di bait suci, jadi kita akan lewati. Saudara bisa baca sendiri itu tentang emas, perak, bunga bakung, simbol-simbol dan semua perabot-perabotnya. Ya, jadi saudara bisa baca sendiri. Saya akan lompat pada 2 Tawarik pasal yang kelima. Ya, 2 Tawarik pasal yang kelima di sana maka dikatakan ayat yang pertama. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya
dan menaruh perak, emas dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Jadi ketika semua selesai dibangun oleh Salomo, bukan hanya membangun tapi Salomo meletakkan barang-barang ya peninggalan dari Daud yang itu pasti barang-barang berharga, dimasukin semua ke dalam bait Allah itu dan diletakkan di sana. Ya, emas, perak, semuanya peninggalan Raja Daud ditaruh di sana, Saudara. Ayat yang kedua, pentahbisan bait suci, di sana dikatakan, pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkat tabut itu dan kemah pertemuan, ya, dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu semuanya diangkut, ya, dikatakan di sana, ya, dan semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Bukan hanya menyelesaikan pembangunan, ya, tetapi Salomo menempatkan semua perlengkapan-perlengkapan di dalam bait suci, bait Allah itu, ya. Dan ya dikatakan di sana bahwa Daud ya menaruh barang-barang berharga milik Daud di sana dan mengangkat kembali tabut perjanjian, tabut Allah itu dibawa ke ya bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Mengapa ada begitu banyak ya perhatian khusus atau perlakuan khusus terhadap bait Allah dalam perjanjian lama, Saudara? Ya, karena bait Allah itu adalah simbol otoritas agama dan bait Allah itu adalah cara Allah untuk memusatkan ibadah di Yerusalem untuk memastikan bahwa kepercayaan yang benar akan tetap utuh sepanjang generasi ke generasi. Yang kedua, bahwa bait Allah itu adalah simbol kekudusan Allah. Bahwa di mana suasana bait Allah yang indah itu akan menimbulkan rasa hormat, kekaguman kepada Tuhan. Ya, dan disitulah tempat banyak para nabi memperoleh banyak visi, penglihatan dan hal-hal yang dari Tuhan. Yang ketiga, bait Allah itu juga adalah simbol perjanjian Allah dengan Israel. Bait Allah itu membuat bangsa itu tetap fokus pada hukuman Allah, pada hukum Allah, pada hukum-hukum Tuhan, yaitu loh batu yang berisi 10 perintah Allah yang disimpan di dalam tabut ya Allah itu dan diletakkan di bait Allah. Dan bukan pada perbuatan luar, ya, perbuatan luar biasa sang raja itu, tetapi di sana adalah lebih kepada ya menaruh hukum-hukum Tuhan. Jadi bukan hanya kepada ya apa yang terlihat di luar saja, tapi yang lebih utama adalah di situ ditaruh hukum-hukum 10 perintah Allah di dalam tabut perjanjian, tabut Allah itu. Ya, yang keempat, bait Allah itu adalah juga simbol pengampunan, ya. Makanya di dalam desain perabot ya dan kebiasaan dalam bait Allah itu merupakan pelajaran peraga yang luar biasa untuk seluruh bangsa itu, untuk mengingatkan mereka tentang seriusnya dosa hukuman yang dilakukan oleh bangsa itu ketika mereka hidup dalam dosa, maka Tuhan juga memberi pengampunan asal mereka mau bertobat. Bait Allah itu mempersiapkan umat juga untuk menyambut Mesias dalam perjanjian baru, yaitu Kristus. Ya, bait Allah itu juga adalah sebuah kesaksian tentang bagaimana usaha dan kreativitas manusia yang terinspirasi oleh karena karakter ilahi ya dari orang-orang yang mendedikasikan dirinya. Dan kita lihat di sana, Saudara, bahwa bait Allah itu juga adalah satu tempat yang utama, adalah tempat orang Israel berdoa, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Karena itu bait Allah itu di perjanjian lama sangat-sangat ya penting bagi bangsa Israel. Dan pembangunan bait Allah itu membutuhkan waktu selama 7 tahun ya, 7 tahun loh dibangun. Ya, dan
bait Allah itu diselesaikan pada bulan yang ke-8 pada tahun ke-11 Salomo sebagai raja. Ya, karena dinyatakan bahwa perayaan-perayaan peresmian diadakan pada awal musim gugur. Perayaan itu tentu ya berlangsung entah 1 bulan atau ya bulan sebelum atau 11 bulan setelah selesai bait Allah. Dan akhirnya Salomo ya memanggil semua orang untuk ya menyaksikan bagaimana tabut Allah itu diangkat, ya dibawa ke bait Allah yang sudah selesai dibangun. Dan dikatakan di sana para imam dan orang-orang Lewi mengangkat, ayat 6, tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah Tuhan itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Jadi kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut, hingga kerup-kerup itu ya menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus. Yang di depan ruang belakang itu ya tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ya ke dalamnya di gunung Horeb ketika Tuhan mengikat perjanjian ya dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Jadi di sana ada hukum-hukum Tuhan. Lalu para imam keluar dari tempat kudus, dan para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mesbah berpakaian kelenan halus ya. Dan dengan ceracap gambus dan kecapinya bersama-sama 120 imam peniup nafiri dan para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur mereka kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu ya, rumah Allah. Jadi saudara, kita lihat di sana ketika pentahbisan terjadi juga hal yang luar biasa. Rumah itu dipenuhi oleh awan kemuliaan Tuhan sehingga imam-imam tidak sanggup untuk berdiri di sana. Kita lihat luar biasa banget pasti pemandangannya, karena itu tabut Allah ya, karena itu bait Allah, rumah Allah itu ya dilambangkan sebagai tempat hadirnya Tuhan, tempat umat bertemu dengan Tuhan. Ya, dan bait Allah itu hari ini adalah tubuh kita. Saudara dan saya, bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu, kata firman Tuhan. Karena itu kita bertemu dengan Tuhan Yesus di mana? Di dalam hati kita. Kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita mau renungkan firman ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Engkau Tuhan yang berbicara kepada kami lewat firman Tuhan bahwa bait Allah yaitu tempat hadirnya Tuhan. Dan kami tahu dalam perjanjian baru dikatakan bahwa bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Hidup kami adalah bait Allah di mana tempat Tuhan hadir, berbicara, menjamah setiap kami. Karena itu ajar kami menjaga hidup kami kudus ya, sama seperti Salomo menguduskan, memuliakan bait Allah itu. Biarlah kami juga memuliakan tubuh kami ini sebagai tempat kehadiran Tuhan. Karena itu kami harus hidup dalam kekudusan, membuang segala dosa,
memberi tempat bagi Tuhan hadir dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa, biar iman mereka terus bertumbuh dalam Tuhan, sehingga hidup mereka terus mengejar perkenanan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Biarlah saudara Engkau menaruh iman percayamu kepada Tuhan, letakkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Berkati juga setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, Tuhan lepaskan. Mereka yang bergumul untuk pemulihan keluarga, rumah tangga, suami yang belum bertobat, anak-anak, orang tua yang belum bertobat, Tuhan jamah agar terjadi pemulihan dalam keluarga rumah tangga kami. Berkati juga setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka juga Tuhan yang ingin terus memiliki rumah, Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan agar kami boleh memiliki rumah di bumi dan juga di sorga. Yang sedang ada dalam masalah keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja, semuanya boleh terlunasi. Berkati setiap mereka Bapa yang hari-hari ini sedang bergumul dengan setiap pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan memberi jawaban dan jalan keluar. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, kami percaya Tuhan menanti pemilihan, keputusan dari pemilu kemarin, biarlah bangsa ini tetap aman, damai, tentram. Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah Tuhan tercurah bagi Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, semua jajaran kabinet yang ada, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati juga Tuhan untuk semua bangsa-bangsa yang ada di dunia. Di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan lawat dan Tuhan jamah supaya setiap bumi akan mengalami pertobatan yang dari Tuhan. Orang-orang berbalik meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus kembali datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, Shalom dan Immanuel.